Berikut adalah penjelasan tentang 3 tempat misterius yang masih disembunyikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Tembok besi Ya'juj Ma'juj. Tembok besi Ya'juj Ma'juj adalah sebuah tembok yang dibangun oleh Zulkarnain, seorang raja yang disebutkan dalam Al-Quran, untuk memisahkan bangsa Ya'juj Ma'juj dari masyarakat lainnya. Bangsa Ya'juj Ma'juj adalah 2 bangsa yang dikisahkan dalam Al-Quran sebagai bangsa yang jahat dan destruktif. Menurut hadits, tembok besi Ya'juj Ma'juj terletak di sebuah tempat yang tidak diketahui secara pasti, namun diyakini terletak di wilayah Asia Tengah atau Eropa Timur. Tembok ini dibangun dengan menggunakan besi dan tembaga, dan memiliki ketebalan yang sangat besar sehingga tidak dapat dihancurkan oleh apapun. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Dia telah membuat antara mereka dan antara apa yang mereka inginkan, sebuah dinding, dan kami telah menutupi mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat." Qs. Al-Kahfi 93-94. Dalam hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tembok Ya'juj Ma'juj akan dibuka pada akhir zaman, dan mereka akan keluar dan menyerang manusia. Hari, Bukhari. 2. Tempat Dajjal dirantai. Dajjal adalah seorang tokoh yang dikisahkan dalam hadits sebagai seorang yang akan muncul sebelum hari kiamat dan akan melakukan berbagai kejahatan dan penipuan terhadap umat manusia. Menurut hadits, Dajjal akan dirantai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebuah tempat yang tidak diketahui secara pasti. Tempat ini diyakini terletak di sebuah pulau yang terisolasi dari masyarakat lainnya. Dalam sebuah kisah, disebutkan bahwa ada sebuah kafilah yang berlayar di lautan dan terombang-ambing oleh gelombang. Mereka kemudian terdampar di sebuah pulau yang tidak diketahui. Di pulau itu, mereka bertemu dengan makhluk yang berbulu dan memiliki wajah yang menakutkan. Makhluk itu kemudian menunjukkan kepada mereka tempat di mana Dajjal dikurung. Mereka melihat Dajjal yang sedang dirantai dan tidak dapat bergerak. Dajjal kemudian berbicara kepada mereka dan mengatakan bahwa dia akan dibebaskan pada akhir zaman dan akan melakukan kejahatan dan penipuan terhadap umat manusia. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan dirantai di sebuah pulau yang terletak di laut, dan tidak ada seorang pun yang dapat mendekatinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari, Muslim. 3. Telaga Ainul Hayat, mata air keabadian. Telaga Ainul Hayat adalah sebuah telaga yang dikisahkan dalam Al-Quran dan hadits sebagai sebuah tempat yang memiliki air yang dapat memberikan keabadian dan kesembuhan. Menurut kisah, telaga ini ditemukan oleh Nabi Khidir alaihi salam, seorang nabi yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Dalam kisah yang terdapat dalam Al-Quran, Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Khidir alaihi salam melakukan perjalanan bersama untuk mencari ilmu dan kebijaksanaan. Mereka kemudian tiba di sebuah tempat yang tidak diketahui, dan Nabi Khidir alaihi salam menemukan sebuah telaga yang memiliki air yang sangat jernih dan segar. Telaga Ainul Hayat memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, dan diyakini dapat memberikan keabadian.